Selamat datang kembali, Ibu Vina. Ibu Vina, mobil sudah siap? Oke. Ayo pulang. 7 tahun. Aku membangun ini dari nol, dan sekarang akhirnya akan go public. Tetapi semua ini, aku berutang kepada suamiku, Rio. Menikahlah denganku. Dari seragam sekolah hingga gaun pengantin, suamiku, Rio, selalu menjadi sandaran hidupku, selalu mendukungku dan mencintai aku. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Aku buru-buru pulang dari luar negeri lebih awal, hanya untuk mengejutkan dia. Aku akan memberikan dia seluruh PT Cahaya sebagai hadiah. Dia selalu meninggalkan lampu menyala untukku. Datanglah ke sini, sayang. Prancis. Sayang, masih begadang? Masih belajar bahasa Prancis? Wanita ini adalah guru bahasa Prancisnya. Mereka masih belajar sampai larut seperti ini? Suamiku selingkuh denganku. Kalau aku tidak mempersingkat tripku untuk merayakan anniversary kita, aku tidak akan pernah tahu suami yang manis dan penuh perhatian yang aku anggap milikku sebenarnya telah mengkhianati aku. Kita melakukan ini di rumah ini, yang dibayar oleh istri kamu. Kira dia akan marah? Wanita itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya membujuknya dengan kata-kata manis dan dia selalu percaya. Kamu merobek bajuku. Bagaimana aku bisa pulang sekarang? Ambil saja sesuatu dari lemari dan pakai itu. Sangat seksi. Aku tergila-gila padamu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan istri kamu? Wanita itu seperti kayu. Dia tidak akan terlihat separuh bagusnya seperti kamu, dan dia tidak ada dekatnya seperti kamu yang seksi. Kamu selalu tahu cara membuat aku senang. Sebenarnya, kamu terlihat lebih baik tanpa apa-apa. Rio. Jadi begini caranya kamu belajar bahasa Prancis. Kamu membawa seseorang pulang untuk memakai bajuku. Dan tidur di tempat tidurku. Tidak. Kalau aku masuk sekarang selain membuat keributan, apa lagi yang aku dapat? Perusahaan akan go public. Kalau kita bercerai sekarang, dia akan mendapatkan separuhnya. Semua yang aku perjuangkan selama 7 tahun keras tidak akan jatuh ke mereka. Rio, aku akan membuat kamu hancur dan pergi tanpa apa-apa. Dan wanita itu bajuku tidak mudah dipakai. Sayang, aku mempersingkat tripku. Kamu ada di sana? 5, 4,
Sayang, kenapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya, dan langsung pulang seperti ini? Bukankah aku buru-buru pulang untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita dengan kamu? Tetapi kamu masih bangun sampai larut malam, masih belajar bahasa Prancis. Semua ini untuk kamu. Bukankah kita sudah setuju untuk pergi ke Prancis untuk liburan tahun ini? Aku hanya mempersiapkan diri lebih awal. Tetapi kamu tidak perlu belajar sampai larut malam. Belajar sebelum tidur membantu mengembangkan rasa untuk bahasa. Benar. Ah, aku paham. Kalau begitu, teruslah belajar. Aku akan membongkar barang-barang. Oke? Apakah dia memahami? Jangan khawatir. Dia tidak tahu bahasa Prancis sama sekali. Rio, kamu ternyata lupa. Saat di kuliah, aku mengambil minor dalam bahasa Prancis. Kamu bahkan ikut kelas dengan aku dulu. Karena kamu berpikir aku tidak bisa memahami, ini tepat untuk aku mendengarkan. Dan mendengar apa yang kamu dua katakan. Sayang, kita belum cukup bersenang-senang hari ini. Jangan khawatir. Dia akan tidur segera. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Tunggu sampai dia tertidur. Kita bisa pergi ke ruang tamu. Atau mungkin kamar mandi? Kamu jalan yang tidak tahu malu. Sepertinya di rumahku, ini bukan pertama kali. Tidak malam ini. Tetapi besok, Aku ingin lebih dari hanya malam ini. Dan posisinya juga. Tempat tidurnya. Dan hidupnya. sabarlah. Sayang. Segera, semua miliknya akan menjadi milik kita. Rio, jadi itu yang kamu ingin? Perusahaanku dan uangku. Karena itu yang terjadi, jangan menyalahkan aku untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah kamu perlu sedekat ini untuk sebuah pelajaran? Sayang, guru sedang menunjukkan kepadaku bentuk mulut untuk pengucapan, dan aku hanya ingin melihatnya lebih dekat. Rio, apa kamu tahu kenapa itu ada di sana? Mungkin tercampur saat aku mencari baju. Lihatlah dirimu, masih saja ceroboh. Tapi, bukankah dulu kamu selalu belajar di ruang belajar? Sayang, ruang belajar itu penuh dengan berkas-berkasmu, jadi aku takut akan mengacaukannya. Tapi aku ingat dulu kamu selalu belajar di ruang belajar. Dan sekarang, dengan perusahaan yang akan go public, ruang belajar itu penuh dokumen rahasia. Jadi tidak nyaman untuk orang luar masuk. Sayang, kamu masih begitu perhatian? Dan sekarang sudah larut, jadi mari kita akhiri pelajarannya untuk hari ini. Ayu, kamu sebaiknya pulang dulu. Oke, aku akan mengantar Ayu keluar. Kamu membuatku kaget. Kenapa tiba-tiba kamu berbalik? Gak apa-apa. Dia mungkin gak sadar. Lagi pula, dia tidak sepertiku. Dia bahkan tidak tahu bahasa Prancis. Vina, dia bahkan tidak layak untuk sehelai rambutmu pun. Tapi kamu baru saja menyebutku orang luar. Oh, sayang. Aku hanya mengatakan itu untuk menenangkan wanita itu, dan nanti aku akan belikan kamu hadiah untuk menebusnya. Kalau begitu aku mau. Tas yang terbuat dari kulit eksotis. Itu bukan apa-apa, Vina punya banyak tas seperti itu. Jadi datanglah beberapa hari lagi dan pilih yang kamu suka. Kalian berdua sedang apa? Sayang, kenapa tiba-tiba keluar? Aku jadi kaget. Aku seseram itu? Oh, bukan, bukan. Lagi dingin di luar. Aku khawatir kamu kedinginan. Memang dingin.
Aku perhatikan Ayu pakaiannya tidak hangat. Kalau tidak keberatan, pakai ini. Sayang, ini kan jaketmu. Tapi aku memang tidak suka warna hijau. Sayang, maksudmu apa? Pasar saham. Warnanya hijau seperti pria yang dikhianati. Cuma bikin sedih saja. Kamu kan bos besar. Masih percaya tahayul? Ayu, karena Ibu Vina memberikannya, terima saja. Terima kasih, Ibu Vina. Aku harus pergi dulu hari ini. Sampai jumpa besok. Ayu, Rio, Besok akan menarik untuk kalian berdua. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. ketahuan. Memang ada sesuatu. Teman kuliahku sebentar lagi menikah. Dia mengundangku dan Tono ke pernikahannya di Kota Harapan. Aku tidak tahu kamu akan pulang, jadi aku bilang ya. Atau, Aku tidak jadi pergi. Aku dan Tono akan membatalkannya. ya, cuma kami berdua. Silakan pergi. Aku akan pesankan tempat untukmu di Kota Harapan, hotel terbaik. Benarkah? Jangan terlalu boros. Cukup satu kamar, aku dan Tono bisa berbagi. Sayang, kamu bekerja keras untuk uangmu. Tidak apa-apa. Aku akan carikan kamar terbaik. Aku kembali ke kamarku. Bagus. Aku akan kirim pesan ke Tono. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu akan pergi jalan-jalan dengan Ayu. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menghancurkanmu untuk selamanya. Ini Vina. Ya, gak tahu dia sibuk apa seharian. Dia menolak untuk punya anak. Kalau menurut saya, seorang wanita harus mengutamakan keluarga. Maksud saya, muncul di publik terus-terusan, itu perilaku apa? Orang luar bilang Rio kita hidup dari wanita, katakan, di mana harga diri saya? Betul. Ayam yang bahkan tidak bisa bertelur. Kalau menurut saya, Rio harusnya menikahi gadis keluarga Wang itu dulu. Dia punya 2 anak dalam 1 tahun, dan saya dengar dia hamil lagi, bahkan dengan kembar. Itu yang saya sebut diberkati. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jika perusahaan diserahkan kepada Rio, itu akan lebih tepat. 7 tahun. Aku membawa kamu ke sini dari desa, belikan kamu rumah dan mobil. Dan tidak pernah pelit dengan hal materi, tetapi aku tidak pernah bisa menghangatkan hati kamu. Keluarga Rio, dari atas sampai bawah, semua lintah darat. Orang tak tahu terima kasih. Ibu, ayah, aku datang untuk melihat kamu. Oh, si sibuk, kamu benar-benar ada waktu untuk kami? Aku baru kembali dari luar negeri. Rio dan seorang teman pergi ke Kota Harapan untuk sebuah pernikahan, jadi aku mampir untuk melihat kamu dua. Oh, astaga. Astaga. Wah, ini semua barang mewah, kan? Pasti mahal sekali. Ibu, silakan duduk. Baik. Ibu, ayah, aku ada kabar baik untuk memberitahu kamu. Bulan depan, perusahaan saya akan go public di luar negeri, dan nilai pasarannya diharapkan meningkat berkali-kali lipat. Go public, berkali-kali lipat, pasti jumlah uang yang besar. Vina, setelah perusahaan go public, bisakah kamu belikan kami beberapa apartemen? Kakak Rio semua berdesakan di rumah tua, dan anak-anak mereka semua sudah dewasa sekarang. Ya. Setidaknya 1 masing-masing. Tidak, jadikan 2, untuk anak-anak gunakan di masa depan. Oke, aku akan belikan semua.
Bagus. Aku sudah lama mengincar pembangunan baru di wilayah selatan itu. Besok, kami akan pergi bayar deposit. Ayah, tunggu. Apa? Kamu tidak mau? Ayah, tentu saja aku mau. Kami pasti akan beli rumahnya. Nah, itu baru bicara. Semua dana perusahaan kami terikat untuk persiapan go public. Saat ini, aku tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau kita tunggu sampai perusahaan go public dan uangnya masuk? Nanti langsung kubelikan apartemen untuk saudara-saudaraku. Siapa tahu sampai kapan itu? Tidak. Perumahan di wilayah selatan itu, sudah kusuruh orang cek. Mulai dijual besok, laris sekali. Kalau kita tunggu, unit yang bagus pasti habis. Kalau gini gimana? Kamu bayar uang mukanya dulu, dan amankan apartemennya. KPR-nya urusan nanti. Uang muka untuk 4 apartemen tetap jumlah yang besar. Aku tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu sekarang. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai kuda bertanduk. Kamu cuma nggak mau belikan kami, ya? Atau ada cara lain. Jual rumah yang kalian berdua tinggali sekarang. Itu pasti cukup untuk menutup uang muka 4 apartemen itu. Jual rumah, terus kami tinggal di mana? Di jalan? Di hotel? Begitu perusahaan aku go public dan uangnya kembali, aku akan beli kembali rumah ini untuk kalian berdua. Yah, jual rumah juga bukan hal sepele. Apa itu benar bisa? Ibu, begitu kami go public, aku akan masuk daftar orang kaya. Beli rumah jadi hal sepele. Baiklah, ayo lakukan. Kita telepon makelar untuk lihat rumah hari ini, jual secepatnya. Ibu, ayah, Rio seharusnya sudah sampai di Kota Harapan. Biar aku telepon dia. Oh, iya. Lihat. Sayang, ada apa? Kok tiba-tiba nelpon? Rio, sudah sampai? Baru sampai di hotel. Akan check-in. Hei, sayang. Ada apa dengan teleponnya? Tidak banyak. Cuma cek apakah kamu sudah sampai. Tono bersama kamu, kan? Biar saya bilang hey. Tono. Dia. Perutnya sedang tidak enak. Dia di toilet. Akan butuh waktu. Oh, baiklah. Bilang dia untuk santai saja. Jangan khawatir, sayang. Aku akan membawakanmu sesuatu. Apa yang terjadi? Apakah Vina mengetahui tentang kita? Tidak ada apa-apa. Apa yang dia akan tahu? Vina. Hanya bodoh yang hanya tahu kerja. Dia membeli apapun yang aku jual. Ayo. Mari kita lihat kamar yang dia pesan. Rio Miller. Harap dalam beberapa hari kamu masih tersenyum. Lihat ini. Ibu, ayah. Tentang rumah. Selesaikan secepatnya. Setelah dokumen selesai, kita bisa ke Kota Harapan. Aku kebetulan ada perjalanan bisnis di sana. Bagus. Kota Harapan sangat hidup. Aku sudah lama ingin pergi. Oh, Vina. Kami sudah menjual rumah, seperti kamu bilang, membeli 4 tempat baru. Dan sekarang kami tenggelam dalam hutang. Mulai sekarang, kamu lebih baik menjaga janjimu dan kirim $500.000 setiap bulan. Santai, Ibu. Uang adalah hal terakhir yang perlu kamu khawatirkan. Dan selain itu, aku ada kejutan untuk kamu akan datang segera. Kejutan apa? Kamu akan lihat. Silakan duduk, ayo. Terima kasih semua untuk datang. Seperti yang kamu tahu, Cahaya Teknologi akan go public. Bisa sampai hari ini, yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah suami saya, Bapak Rio,
dan keluarga dia. Selama tahun-tahun ini, dia telah diam-diam mendukung saya, menopang saya, memberi saya kekuatan. Sukses cahaya teknologi hari ini adalah berkat kita berdua. Jadi hari ini, aku di sini untuk mengumumkan keputusan besar. Aku telah memutuskan untuk mentransfer semua saham saya di cahaya teknologi ke suami saya, Bapak Rio. Tanpa biaya. Apa yang dia baru bilang? Apakah Ibu Vina serius? Astaga, itu kekayaan. Cuma memberikan itu? Tapi begini, berita ini, suamiku, Rio, belum tahu. Dia lagi di Hotel Grand Kota Harapan, lagi bersiap-siap pergi sama teman ke sebuah pernikahan. Nanti, aku sendiri yang akan ke hotel dan sampaikan kabar baik ini langsung ke dia. Sebelum itu, kuharap kalian semua bisa ikut menjaga rahasia ini supaya aku bisa kasih kejutan ini sendiri ke dia. Selain itu, aku sudah hubungi beberapa media besar. Begitu kita ketemu, akan disiarkan langsung. Kalau ada yang lagi senggang, silahkan ikut aku dan saksikan momen bahagia kami. Oke. Suami, dengar nggak? Siaran langsung. Keluarga Rio bakal terkenal. Kenapa cahaya teknologi lagi trending? Guru, hari ini, kita belum mulai bahasa Perancis. Halo, Ibu. Ada apa? Rio, dengerin ibu. Kabar bagus banget. Oh, Vina mau kita jaga rahasia. Buat kasih kejutan ke anak kita. Aku terlalu semangat sampai lupa sebentar. Udahlah. Mending biar Vina yang kasih tahu Rio sendiri. Ibu? Kenapa dia cepat banget tutup telepon? Siapa tadi yang nelpon? Bikin ilfil aja. Bukannya tadi bilang, kita mau serius belajar bahasa Prancis hari ini? Iya juga. Aku mau belajar bahasa Prancis. Aku murid yang rajin. Guru, kita lanjutin. Para wartawan, terima kasih semua sudah datang hari ini. Suami saya Rio ada di hotel ini. Di tangan saya ini, sudah saya siapkan perjanjian pengalihan saham ini. Nanti, ini akan menjadi kejutan Untuknya, itu sangat luar biasa. Publikasikan berita ini. Vina kami adalah menantu perempuan terbaik di dunia. Untuk Rio dia memberikan semua yang dia punya. Dan tak pernah mengeluh. Vina, kalau Rio pernah berani melakukan sedikit saja untuk menyakiti kamu, aku akan jadi orang pertama yang mematahkan kakinya. teman-teman saya di media, maka, mari kita semua menyampaikan kejutan ganda ini untuk suami tercinta saya. Baiklah. Ayo. Rio, ketika kamu dan wanita itu bermesraan tepat di atas tempat tidur saya, ketika kamu menggunakan uang yang saya peroleh dengan susah payah untuk membeli tasnya dan mengajaknya jalan-jalan, pernahkah kamu membayangkan hari ini? Rio, ini adalah harga untuk membelot saya. Ibu Vina sedang live untuk memberi kejutan kepada suaminya. Itu sangat romantis. Ayo kita mulai. Sudah join live. Menjalani hidup dengan santai juga bisa. Ayo kita mulai. Itu ya sangat kan? romantis. Ibu Vina live untuk memberi kejutan kepada suaminya. Semuanya,
Suami saya ada di ruangan ini. Saya harap nanti, kalian semua tidak membuat terlalu banyak suara. Kita akan menyelinap masuk, dan memberi dia kejutan yang nyata. Ya, Vina benar. Ayo kita masuk, dan beritahu Rio berita baiknya. Hei, lihat, dia akan membuka pintu. Wah, ini sangat seru. Masuk, dan lihat. Cepat. Rio, ibu datang untuk memberi kejutan kepada kamu. Oh tidak, Ibu, kenapa kamu di sini? tidak, kamu tidak boleh masuk. Kenapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kamu tidak boleh masuk. Kenapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kamu tidak boleh masuk. Hei, Kenapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengizinkan siapapun masuk? Ya, kenapa kamu tidak mengizinkan siapapun masuk? Kamu tidak boleh masuk. Sudah bilang tidak. Ayo, kalian. Kenapa kalian semua berdiri di sekitar? Ayo kita masuk saja. Untuk memberi suami saya kejutan. Oke. Ayo, go. Kenapa ada begitu banyak orang? Ada apa dengan semua orang ini? Hei, Bapak Rio, jelaskan ini, siapa wanita ini? Jelaskan diri Anda, Bapak Rio. Keluar. Siapa yang membiarkan kamu masuk, Bapak Rio? Siapa wanita ini? Kamu sudah menjalin hubungan ini. Sudah berapa lama? Ya, Bapak Rio, kami perlu penjelasan. Hei, Bapak Rio, semua ini kesalahpahaman. Bapak Rio, jelaskan diri Anda. Apa yang terjadi sih? Apa? Wanita lain? Lihat dia. Dia tidak pakai baju. Mungkin mereka sedang berhubungan. ya Tuhan. Di mana siaran langsung romantis yang dijanjikan? Ini memergoki mereka, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Kakek, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Datang membantu sekarang. Keluarkan mereka. Oh. Berhenti merekam. Berhenti. Silakan keluar sebentar. Terima kasih atas kerjasamanya. Semua, keluar. Silakan, semua keluar. Hei, terima kasih atas kerjasamanya. Kamu tidak boleh masuk. Vina, jangan marah dulu. Dengarkan apa yang ibu katakan. Ibu, apa yang terjadi di dalam? Di mana Rio? Kenapa semua orang keluar? Itu kesalahpahaman. Hei, kenapa mereka kembali masuk sekarang? Pertunjukan yang sebenarnya sedang dimulai. Ya Tuhan. Cepat, pakai baju, apa-apaan ini? Rio, apa yang sedang terjadi? Dia siapa? Tono di mana? Ibu, apalagi yang perlu ditanya? Sudah jelas, lihat kekacauan ini. Ini memang seperti yang kamu lihat. Kamu benar-benar tidur dengan wanita ini? Kamu. Semua ini gara-gara kamu. Penggoda tidak tahu malu, mendekati anakku. Ibu, kenapa kamu memukulnya? Apa yang kamu pikir aku lakukan? Aku melakukan ini untuk istri kamu, mengajari perusak rumah tangga ini. Rio, jangan menghalangi aku. Ibu, hentikan ini. Memukulnya sekarang apa gunanya? Hei, kamu lihat itu tadi, suami Ibu Vina, kamu pikir dia selingkuh, dan ketahuan di hotel? SSS, kecilkan suara kamu. Ibu Vina belum tahu. Ya, benarkah? Aku juga berpikir begitu. Semuanya, mohon tenang. Meskipun aku tidak tahu pasti apa yang terjadi di dalam, aku percaya. Suami saya, Bapak Rio Miller, tak akan pernah mengkhianati saya. Dia adalah orang yang saya pilih untuk menjalani hidup bersama. Orang yang telah bersama saya selama 7 tahun. Dia adalah partner terpercaya saya. Dia jujur dan baik. Terhadap keluarga kami, dia selalu sepenuh hati. Maka saya percaya dia pasti tidak melakukan hal yang merugikan saya, atau merugikan pernikahan kami. Dia tidak tahu apa-apa, namun sangat percaya padanya. Pria yang berubah hati. Vina, sadarlah. Istri yang begitu baik, apakah kamu pantas? Vina, sadarlah. Dia terlalu baik. Pria itu benar-benar tidak pantas. Aku sangat marah. Ya, bagaimana bisa dia? Ibu Vina orang yang sangat baik.
terlalu baik. Pasti kamu tidak menyangka ini, Rio Miller. Seluruh dunia kasihan pada saya dan membenci kamu. Semakin aku percaya padamu, semakin pengkhianatanmu tak bisa dimaafkan, semua orang akan berpihak pada saya. Rio, kamu sangat bodoh. Dia siapa? Bagaimana dia bisa bersama kamu dan tidur dengan kamu? Jawab aku. Ibu, ayah. Ada apa di dalam? Boleh aku masuk sekarang? Ah, Vina. Tunggu sebentar lagi. Akan siap sebentar lagi. Cepat, cari alasan. Jangan sampai Vina tahu. Anak, bicara sesuatu, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu harus menjelaskan hari ini. Jelaskan. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskan. Seperti yang kamu lihat, aku memiliki wanita lain. Bapak Rio, jelaskan. Siapa wanita ini? Bapak Rio, bicara sesuatu, jelaskan, Bapak Rio. Diam, kamu gila? Vina masih di luar. Apa masalahnya kalau dia mendengar? Vina mencintai aku mati-matian. Kamu tidak lihat? Bahkan jika dia tahu aku tidak mencintainya lagi, dia akan bersujud dan tetap tidak bisa meninggalkan aku. Dia tidak bisa meninggalkan aku. Pah, dia tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa begitu tidak merasa bersalah tentang selingkuh? Bajingan ini adalah benalu sombong. Memalukan bagi kita para pria. Hei, ada apa di sini? Kenapa siaran langsungnya hilang? Pertama, matikan siaran langsung. Biarkan saja, biarkan tetap misterius, supaya situasi bisa terus meningkat. Oh, benar. Apa yang kalian lakukan di sini, dan semua reporter di luar sebelumnya? Ada apa? Ada apa? Kamu bertanya kepada saya? Vina mengadakan konferensi pers di depan semua media dan para tamu. Dia mengumumkan dia mentransfer semua sahamnya di Cahaya Teknologi ke kamu. Dia bilang itu kejutan untuk kamu. Lalu dia membawa kami, bersama dengan sekumpulan reporter, bilang dia datang ke hotel untuk menyerahkannya kepada kamu secara langsung. Dan kemudian dia bahkan membuat siaran langsung. Siaran langsung? Oh, ya ampun. Kamu hanya tidak berguna, di hari-hari untuk bermain-main dengan wanita lain, harus hari ini, bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Sekarang semuanya hancur. Seluruh saham di Cahaya Teknologi sudah hampir go public, nilainya miliaran dolar. Bagus. Sekarang kamu sudah membuat semuanya berantakan. Dia benar-benar memberikan seluruh perusahaan kepada saya? Setiap satu saham? Rio, miliaran dolar. Jadi kita akan menjadi kaya? Semua ini karena kamu. Kamu penggoda tidak tahu malu. Kamu menghancurkan kesempatan besar anakku. Jika kamu tidak datang mencari anakku, kami akan memiliki miliaran dolar di tangan kami hari ini. Kamu perusak rumah tangga. Ibu, kenapa kamu berteriak pada dia? Itu aku. Aku cinta Ayu. Aku yang ingin bersama dia. Bahkan jika aku harus pergi tanpa apa-apa, aku tetap ingin bersama Ayu. Pergi tanpa apa-apa. Berani-berani kamu? Kamu tidak berguna, aku akan mematahkan kaki kamu. Lihat apakah kamu akan bicara omong kosong lagi? Ayah, kenapa ayah memukul saya? Saya hanya mencari cinta sejati saya. Apa yang saya lakukan salah? Apa yang kamu lakukan salah? Apakah kamu berpikir saham Vina untuk kamu sendiri? Itu untuk seluruh keluarga Rio, semua orang dalam keluarga. Itu untuk saudara laki-laki kamu yang lebih tua, saudara perempuan kamu yang lebih tua, keponakan, dan keponakan perempuan. Itu adalah harapan bagi kami semua untuk mengubah hidup kami. Itu adalah uang keluarga Rio. Kamu bajingan? Uang. Itu saja yang kamu pedulikan. Ayu adalah guru Prancis yang sah, dengan penghasilan tinggi. Selain itu, selama bertahun-tahun, saya juga mendapatkan banyak uang dari Vina. Bahkan jika kami bercerai, itu cukup untuk mendukung ayah di masa tua ayah. Bukankah itu lebih baik daripada berada di bawah belas kasihan Vina? Mendukung kami di masa tua kami? Apa yang akan kamu gunakan untuk mendukung kami? Dengan kamu atau dengan dia? Vina membeli kami 4 apartemen baru, di perkembangan terbaik di wilayah selatan. Dia juga berjanji kepada kami untuk memberi kami $500.000 setiap bulan. Itu $500.000? Benar. Apartemen? 4 apartemen itu,
Uang muka hanya mungkin setelah kami menjual rumah tua yang kami pernah tinggal di untuk mendapatkan uang. Sekarang apartemen telah dialihkan, dan kami tidak punya tempat untuk tinggal, terbebani dengan banyak hutang. Itu puluhan juta dolar. Rio, sadarlah. Pinjaman-pinjaman itu, ayahmu yang menandatangani surat-suratnya. Vina bilang, begitu perusahaannya go public, dia akan bantu kita lunasi pinjamannya setelah dananya kembali. Sekarang lihat ini, inilah yang terjadi. Bagaimana kalau dia menarik kembali ucapannya? Lalu bagaimana? Siapa yang akan membayar pinjaman-pinjaman itu? Rumah-rumah ini. Apa bank akan mengambilnya kembali? Apa kita akhirnya akan hidup di jalanan? Apa yang ada di pikiranmu? Bagaimana bisa kau jual rumah itu? Saat kau beli rumah-rumah itu, sebenarnya apa yang kau pikirkan? 4 rumah. Pinjaman puluhan juta dolar. Pernahkah kau pertimbangkan? Bagaimana kalau kau tidak bisa melunasi pinjamannya? Bagaimana kalau ada masalah dengan Vina? Lalu apa yang terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Bahkan jika ada masalah, itu karena kau, idiot. Kalau saja kau bersikap baik dengan Vina, merendahkan diri, dan menjadi suami yang baik dan patuh, dengan dia sebagai bos besar yang memimpin jalan membantu kita melunasi pinjaman, bagaimana mungkin kita tidak bisa melunasinya? Benar, kami melakukan semua ini untuk keluarga ini. Untuk kakak laki-laki dan perempuanmu. Mereka hidup susah di desa. Kami hanya berpikir, kami akan minta Vina untuk membantu. Apa salahnya itu? Yang salah adalah kamu. Ini semua salahmu. Kau biarkan penggoda itu mengacaukan penilaianmu. Ya, aku salah. Kesalahanku adalah menikahi Vina sejak awal. Memberi kalian kesempatan untuk menempel padanya seperti lintah dan menghisapnya sampai kering. Apa katamu, Rio? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada orang tuamu? Siapa sangka, di balik pintu tertutup, keluarga Rio sedang bertengkar sengit seperti anjing. Baiklah kalau begitu, jadi kami ini lintah darat, ya, mengisap Vina sampai kering? Baik, biar aku jelaskan. Tindakan lintah darat ini, aku tidak akan berhenti, sudah bertahun-tahun melakukannya. 1 gigitan lagi apa artinya? Dengar, pinjaman puluhan juta dolar itu, kamu yang akan melunasinya, kamu anakku, kamu berhutang sebanyak itu pada kami. Tepat sekali, kamu yang harus melunasinya. Bukannya kamu yang bersumpah akan bersama pelacur ini, mencintainya sampai rela meninggalkan perusahaan senilai miliaran dolar dan istrimu sendiri? Kalau begitu, untuk pinjaman itu, biar dia yang bayar untukmu. Suruh dia yang mengeluarkan uangnya. Aku, bagaimana? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Aku cuma seorang guru bahasa Prancis. Berapa gajiku dalam sebulan? Pinjaman puluhan juta dolar? Kalian jual aku pun, tetap tidak akan cukup untuk melunasinya. Tolong, aku mohon, hentikan. Kamu tidak berguna. Dan kamu masih mendekati anakku. Ayo. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu membayar hutang orang tuaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua salahmu. Sebelum kamu datang, kenapa tidak memberitahuku? Kalau saja aku tahu Vina akan melakukan aksi seperti ini, mana mungkin aku membiarkannya tahu? Kamu menyalahkan kami. Siapa sangka kamu berani di siang bolong dengan wanita ini bermain-main di hotel? Kalau bukan karena saham senilai miliaran dolar itu, kami tidak akan buru-buru ke sini mencarimu. Sekarang, kami tidak punya apa-apa lagi. Cukup. Kalian semua, diam. Pada titik ini, hanya ada satu jalan keluar. Ini rencanaku, keluar sekarang, katakan kepada para reporter itu bahwa kamu ada di sini setengah telanjang, semua karena dia. Dia membius kamu, saat kamu tidak sadar, dia membawa kamu ke sini. Lalu kita panggil polisi, suruh inspektur menangkapnya, katakan dia berbuat jahat, pemerasan, apa? Ayah, kamu ingin aku menjebak Ayu? Membius aku? Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak dan Ibu Rio dan aku benar-benar saling mencintai. Ini, bagaimana ini bisa menjadi pembiusan? Kakek, rencana yang bagus. Rio, pikirkanlah. Jika Vina tahu kamu tidak mengecewakannya dengan sengaja, bahwa kamu dijebak dan difitnah oleh perempuan ini, dia pasti akan merasa kasihan padamu. Dia akan memaafkanmu. Siapa tahu, melihat kamu sebagai korban, merasa bersalah,
Dia mungkin bahkan memberi kita lebih banyak uang untuk menebusnya. Tidak. Aku tidak akan berusaha menyenangkan Vina. Dengan menjebak Ayu. Aku mencintainya. Aku tidak bisa melakukannya. Apa nilai cinta? Apakah cinta bisa membayar puluhan juta dolar hutang? Rio, apakah kamu hanya akan berdiri diam dan melihat aku dan ayahmu diteror sampai mati oleh pinjaman-pinjaman itu? Rio, kamu tidak bisa setuju dengan ini. Jika kamu benar-benar mengatakan itu kepada para reporter, bagaimana aku harus menghadapi orang setelah ini? Rio, apakah kamu gila? Aku tidak benar-benar ingin menyakiti Ayu. Ini hanya tindakan sementara. Untuk menipu Vina dan para reporter di luar, apa yang paling penting sekarang, jaga Vina tetap tenang, tipu dia, untuk melepaskan saham PT Cahaya miliknya. Lalu, ketika kamu menjadi ketua PT Cahaya, dan kamu berkuasa, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dengan siapapun kamu ingin bersama saat itu, ibu kamu dan aku tidak akan menghentikanmu. Ya. Setelah aku menjadi bos PT Cahaya, dan aku punya uang dan status, lalu aku akan menikahi Ayu. Siapa bisa menghentikan aku saat itu? Hei, tepat. Benar. Setelah Rio mendapatkan perusahaan dan menjadi miliarder, apa yang tidak bisa aku miliki? Pengorbanan sekarang untuk yang tak terbatas kekayaan dan kemuliaan nanti? Rio, aku sudah memikirkannya. Untuk masa depan kita, aku rela berkorban. Lakukan apa yang dikatakan ayahmu. Asalkan kita akhirnya bersama. Aku bisa menghadapi sedikit penghinaan. Itu bukan apa-apa. Ayu. Kamu begitu baik padaku. Jangan khawatir. Semua ini hanya sementara. Setelah aku benar-benar memiliki perusahaan, aku akan membuat pertunjukan besar dari itu dan membuat kamu menjadi istriku. Itu semangatnya. Ayo pergi. Betapa luar biasa pertunjukan. Untuk uang, kompas moral kamu tidak pernah gagal untuk tenggelam lebih rendah daripada yang aku bisa bayangkan. Kenapa ini begitu lama? Belum ada gerakan? Mereka menutup pintu lagi? Apa yang mereka lakukan di sana? Ibu Vina masih menunggu di sini. Lihat dia, mempercayai suaminya begitu banyak. Oh, ya, serius. Vina, ada sesuatu yang buruk terjadi. Kamu dan ibu harus masuk dan melihat. Rio, kamu kenapa? Katakan sesuatu. Kenapa tanganmu dingin sekali? Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Rio? Vina, tentang hal ini, saat aku memberitahumu, kamu harus tetap tenang. Kamu tidak bisa menyalahkan Rio. Dia dijebak. Ayah, apa yang terjadi? Katakan padaku. Ayu, kenapa kamu di sini? Kamu kan guru bahasa Prancis Rio? Kenapa kalian bersama? Dan di hotel? Apa kalian melanggar batas? Aku membayarmu untuk jadi guru Rio, dan kamu malah melakukan perbuatan kotor di belakangku. Dan kamu, Rio, aku sudah begitu baik padamu, aku sangat mempercayaimu, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Katakan sesuatu, katakan. Vina, tenang. Jangan pukul dia. Rio juga korban. Ibu, di saat seperti ini, kamu masih membelanya, Rio juga dijebak. Ini si penggoda ini. Dia membius Rio. Rio tidak sadarkan diri, jadi dia membawanya ke hotel. Rio, kamu tahu, aku paling benci pengkhianatan. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Kami tidak berbohong. Bagaimana mungkin kami berbohong? Kami keluarga. Kami hanya
Kami hanya bertanya kepada Rio apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Kamu berdua sendirian di ruangan ini lebih dari 20 menit. Siapa tahu kalau kamu sudah menyiapkan cerita? Betul, benar. Siapa tahu kalau kamu sudah menyiapkan cerita? Apa yang kamu ingin katakan? Rio dibius, dia tidak sadar, baru sekarang dia mulai sadar, hanya ingin mengingat. Itu, sakit sekali, sampai dia membenturkan kepala. Lihat ini, lihat dia sekarang. Ya Tuhan. Ayu, sudah sampai seperti ini. Apa yang kamu ingin katakan untuk diri kamu sekarang? Sekarang, di depan Ibu Vina dan semua media, ceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Kamu membiusnya, kan? Aku. Ya, itu aku. Aku, gila. Aku tahu Rio akan datang ke Kota Harapan hari ini. Jadi aku mengikutinya ke sini. Ketika dia tidak melihat, aku memasukkan sesuatu ke airnya. Ketika dia tidak sadar, aku membawanya ke ruangan. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku hanya. Itu hanya momen kegilaan. Vina. Aku minta maaf. Semua ini kesalahan aku. Semua ini kesalahan aku karena terlalu ceroboh. Aku langsung masuk ke jebakan dia. Aku hampir. Tapi untungnya, kamu, ayah, dan ibu semua datang tepat waktu. Wanita itu tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa kepada aku. Vina, kamu harus percaya padaku. Aku benar. Aku benar-benar tidak mengkhianati kamu. Ini terlalu liar. Menangkap selingkuh jadi kejahatan. Benarkah dia dibius? Rio memang tampak berantakan. Ya, dia memang tampak berantakan. Vina, tentang semua ini benar-benar bukan kesalahan Rio, dia juga korban. Semua ini karena penggoda tidak tahu malu itu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Sayang, pukul aku jika kamu mau. Teriak pada aku jika kamu harus. Aku pantas menerima semua itu. Tapi aku mohon kamu maafkan aku. Aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk menyakiti kamu. Kamu akan memaafkan aku. Benar. Saya dibius. Saya tidak bersalah. Semua ini karena kamu. Kamu penggoda yang tidak tahu malu. Semua ini karena kamu. Kamu merusak rumah tangga dan menggoda anak saya. Matilah saja. Sayang, bagaimana mungkin aku menyalahkan kamu? Kamu juga korban. Kalau ada yang harus disalahkan, itu dia. Dia yang berusaha menghancurkan hubungan kita. Teman-teman dari media, kami harus menyelesaikan beberapa masalah keluarga dulu. Jadi kami sangat menghargai kalau kalian semua bisa keluar untuk saat ini. Tentu, kita harus pergi. Ayo pergi. Ayo. Cukup, Ibu. Berhenti memukulnya. Kamu terluka? Sakit? Apa yang kamu lakukan? Sayang, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Orang itu tidak tahu malu berusaha masuk ke tempat tidurku. Aku hanya sedang mengumpatnya. Wanita seperti itu, aku ingin menamparnya beberapa kali lagi. Oh, begitu? Tapi cara kamu bicara baru saja terdengar tidak seperti kamu sedang mengumpatnya. Oh, sayang, kamu tidak memahami bahasa Prancis. Bahasa Prancis adalah bahasa paling romantis yang ada. Bahkan saat kamu mengumpat seseorang, terdengar seperti bisikan kata-kata manis. Begitu ya, kamu benar, aku tidak berbicara bahasa Prancis. Karena kamu ingin mengumpatnya, silakan umpat saja. Biarkan aku mendengar bagaimana lembutnya umpatan dalam bahasa Prancis sebenarnya.
Hei. Sayang, bertahan sedikit lagi. Setelah aku menguasai perusahaan, aku pasti akan menikahimu. Aku janji. Oke, aku percaya kamu. Dua orang yang tidak sepadan, di ambang kematian, masih hidup dalam mimpi di siang bolong. Sudah selesai? Semua sudah. Oh, sayang. Orang seperti itu, setiap kata yang aku ucapkan padanya mengotori mulutku. Mengumpatnya saja tidak cukup. Dia hampir menghancurkan hubungan kita seluruhnya. Menghancurkan reputasi kamu. Begini saja. Kamu tampar dia 30 kali untukku. Setelah itu, aku akan percaya bahwa tidak ada perselingkuhan antara kamu. Ada apa? Tidak bisa? Atau semua yang kamu katakan tentang dia hanya bohong untuk menipu aku? Aku. Rio, apa yang kamu tunggu? Pukul dia sekarang. Bagaimana aku bisa tidak memukulnya? Perempuan ini pantas dipukul. Berita penting, suami Ibu Vina di Cahaya Teknologi, Bapak Rio, tidak selingkuh, tetapi dibius. Yang membiusnya adalah guru bahasa Prancisnya, Ayu. Insiden ini juga melibatkan dugaan pemerasan. Ibu Vina dan suaminya kemungkinan sama-sama korban. Ibu Vina, apa yang terjadi di dalam? Suami Anda, apakah dia benar-benar dibius? Terima kasih atas kepedulian Anda semua. Seperti yang Anda semua lihat, suami saya Rio benar-benar korban dalam insiden ini. Ada orang yang memiliki motif tersembunyi. Mereka mencoba menggunakan cara-cara keji untuk menghancurkan keluarga kami. Tapi justru karena ini, mengalami kejadian seperti ini membuat saya semakin yakin bahwa suami saya Rio bagi saya dan hubungan kami setia dan teguh. Kerugian yang dia alami hari ini dan penghinaannya, saya akan menghadapi bersama dia. Ibu Vina, yang Anda katakan adalah Anda masih berniat mentransfer semua saham grup Cahaya kepada suami Anda, Bapak Rio. Ya, suami saya Rio adalah korban dalam insiden ini, jadi saya akan melanjutkan sesuai rencana dan mentransfer semua saham Cahaya Teknologi yang saya miliki tanpa syarat kepada suami saya, Bapak Rio. Ya Tuhan, jadi begini ceritanya. Suami Ibu Vina dibius dan difitnah. Sudah tahu, Rio ini tampaknya cukup jujur, ternyata guru Prancis itu, dia jahat. Ibu Vina, kamu yakin mau melakukan ini? Transfer saham ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, dan ini hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Ibu Vina, kamu yakin mau melakukan ini hari ini? Di tengah semua kekacauan ini, kamu masih mau melanjutkan? Tentu, suami saya takut, makanya saya semakin ingin memberikan hadiah ini untuknya hari ini. Saya harap kejutan ini bisa menghilangkan semua perasaan buruk yang dia alami hari ini. Jadi, semuanya, selanjutnya, tolong ikuti saya dan kembali masuk, untuk menyaksikan momen luar biasa ini. Ayo. Rio, banyak hal terjadi hari ini. Sangat buruk dan mengejutkan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kamu, dan semua orang lainnya, bahwa tidak ada yang bisa mengganggu hubungan antara kita. Jadi hari ini, saya ingin memberikan semua saham yang saya miliki di Cahaya Teknologi kepada kamu. Perjanjian ini bukan cuma selembar dokumen, ini juga hasil dari kerja kerasku selama bertahun-tahun, dan ini bukti cinta di antara kita. Sekarang, aku menyerahkannya padamu. Rio, kenapa masih berdiri di situ? Ini semua kejutan yang dipersiapkan Vina khusus untukmu, miliaran dolar. Ya? Kalau kau tanda tangani, kau akan jadi ketua grup Cahaya. Seluruh keluarga Rio mengandalkanmu. Vina menyerahkan perusahaan ini padaku semudah itu? Tidak ada jebakan, kan? Hari ini penuh kejutan terus. Rio, tanda tangan saja. Pasti baik-baik saja. Vina cuma orang bodoh. Bodoh karena cinta. Aku satu-satunya untuknya. Selama bertahun-tahun ini, dia percaya setiap kataku. Hari ini, setelah sedikit rayuan manis, dia percaya lagi semuanya.
bahwa aku dibius. Dengan sifat keras kepalanya itu, dia mustahil bisa cari cara untuk menjebakku. Dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Anakku sekarang jadi ketua. Mulai sekarang, kau akan jadi ketua Cahaya Teknologi. Sekarang lihat saja siapa yang berani bilang keluarga kita mengandalkan istri. Sayang. Terima kasih. Tertawalah, Rio, tertawa sebanyak yang kau mau sekarang, kita lihat berapa lama senyum itu bisa kau pertahankan. Masa-masa baikmu sudah dihitung. Ibu Vina. Semua paten inti atas nama perusahaan, kepemilikan teknologi kunci, semuanya sudah diam-diam dialihkan ke nama pribadimu. Dokumen hukum terkait dan prosedur pengajuan semua sudah selesai. Ini sama sekali tidak akan meninggalkan bukti yang bisa dilacak. Semua produk perusahaan akan butuh lisensi paten untuk beroperasi. Saat Rio tahu dia tidak punya patennya, dan tidak bisa jual satu produk pun, pemandangan itu akan menarik. Rio, saat kau akhirnya sadar kau tidak punya paten inti, dan Cahaya sekarang cuma cangkang kosong, aku akan lihat, apakah kau masih bisa tertawa. Rio, kami akan hidup enak karena kamu. $500.000 itu. Tidak. $1 juta. $1 juta per bulan untuk tunjangan. Oh, dan juga, rumah saudara laki-laki dan perempuanmu. Transfernya harus dilakukan sesegera mungkin, supaya mereka bisa pindah ke kota lebih cepat juga. Vina, oh Vina. 7 tahun kerja kerasmu. Dan semuanya jatuh ke tangan saya. Setelah saya menguasai perusahaan sepenuhnya, hal pertama yang saya lakukan adalah mengusir kamu. Permisi, lewat. Halo? Ada yang menelepon polisi di sini? Pak, pastinya ada kesalahan. Tak ada yang menelepon polisi di sini. Ibu, ayah, kalian yang menelepon. Di hari yang bahagia ini, haruskah kamu membawa sial? Tidak, kami tidak. Bagaimana mungkin kami? Kami sangat bahagia. Kenapa kami menelepon polisi? Ya. Pak, mungkin Anda masuk ke ruangan yang salah? Berhenti menebak. Saya yang menelepon polisi. Memanggil polisi untuk melaporkan Ayu karena membius suamiku dan berusaha melakukan pemerasan. Aku tidak melakukannya. Itu bohong. Sayang, bukankah kita sudah menyelesaikan ini? Itu hanya kesalahpahaman. Ayu hanya membuat kesalahan. Ini urusan keluarga. Kalau sampai ke polisi, tidak akan baik. Selain itu, aku sekarang adalah ketua. Skandal akan merusak citra PT Cahaya. Kesalahpahaman? Dia membius kamu. Pak, semua yang baru saja terjadi, termasuk Ayu mengaku membiusnya, serta media di sini dan siaran langsung yang sedang berlangsung, sudah merekam semuanya dengan jelas. Bukti-bukti kuat. Benar, kami merekam semuanya. Dia memang mengaku membiusnya. Ayu, untuk membius dan upaya pemerasan, kamu ditahan. Kamu ikut kami? Tidak, aku tidak mau. Rio, bantu aku, aku tidak mau pergi. Tahan saja. Aku akan membebaskanmu, aku janji. Sayang, apa yang dia katakan? Dia mengancammu? Sayang, kamu salah paham. Aku mengatakan kepada Ayu untuk pergi ke kantor polisi dan dengan jujur mengaku kejahatannya. Ada keringanan bagi yang mengaku, maka kamu harus mencari keringanan. Pak, terima kasih atas kerja kerasnya. Mohon investigasi secara menyeluruh dan kembalikan reputasi saya. Bawa dia. Tidak. Vina, tunggu saja. Tak akan lama. Untuk mempermalukanku hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Rio, kenapa? Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Begini, begitu banyak yang terjadi. Aku lelah. Untuk semua teman-teman kami di media, terima kasih banyak untuk datang hari ini lewati pers, untuk menyaksikan momen penting ini. Setelah semuanya sudah hampir selesai, Rio dan aku perlu waktu untuk menenangkan diri dan menghadapi akibatnya. Dimengerti, Ibu Vina. Kalian dua harus istirahat, jika ada hal lain, hubungi kami saja. Ayo, akhirnya mereka pergi.
Begitu banyak keributan. Anakku, kita juga harus pergi. Perusahaan sebesar ini tidak bisa tanpa ketua. Benar. Semua di perusahaan menunggu kamu kembali dan mengambil alih. Jika kamu tanya aku, perusahaan ini seharusnya diserahkan ke Rio sejak lama. Bisnis skala ini tidak cocok untuk wanita. Ayah, jangan bilang begitu. Vina membangun perusahaan ini dari bawah, semua sendiri. Itu tidak mudah. Mulai sekarang, aku harus banyak belajar dari dia. Ayo pulang. Benar. Pulang. Ayo pulang. Anakku sekarang ketua. Luar biasa. Ibu Vina, sesuai instruksi Anda, semua di perusahaan sudah ditangani. Peralatan lini produksi lama dengan dalih optimalisasi aset telah dijual dengan harga rendah ke beberapa perusahaan afiliasi. Juga, beberapa kontrak hampir habis. Jika kami tidak bisa menyerahkan tepat waktu, perusahaan menghadapi denda besar. Bagaimana dengan bank dan pemberi pinjaman besar? Kami sudah memberitahu mereka. Biga, jika Rio Miller mencoba mendapatkan pinjaman untuk peralatan baru, dia akan menghadapi hambatan besar. Sempurna. Rio, aku sudah menempatkan kursi ketua tepat di depan kamu. Sekarang lihat bagaimana kamu mengambil alih. Ada apa dengan media? Bukannya sudah jelas? Saya dibius dan difitnah. Mereka kok terus-terusan membahas foto-foto hotel itu? Orang-orang akan berkomentar. Biarkan saja, siapa peduli? Yang penting saya percaya padamu. Dengan mereka menyebarkan omong kosong ini, citra saya jadi buruk, terutama karena saya baru jadi ketua. Bagaimana saya bisa keluar dan berbisnis? Bagaimana saya bisa menghadapi mitra kita? Baiklah, sayang. Hari ini hari pentingmu di perusahaan. Ini hari penting kita. Jangan biarkan kabar buruk ini membuatmu sedih. Saya akan hubungi beberapa teman media dan minta mereka menulis beberapa artikel positif. Sayang, kamu yang terbaik. Ayo, Bapak Rio, semua sudah menunggu. Selamat siang, semua. Saya mengumpulkan semua di sini hari ini untuk mengumumkan perubahan penting dalam personel. Mulai hari ini, Bapak Rio akan secara resmi mengambil posisi sebagai Ketua Grup Teknologi Cahaya. Dia akan bertanggung jawab penuh atas manajemen dan operasi perusahaan. Dalam beberapa hari berikutnya, saya akan membantu Rio memahami bisnis dan proses dengan cepat. Sedangkan saya akan mundur untuk fokus pada keluarga. Rio, ayo maju dan beri sedikit kata-kata. Halo, semua. Saya tidak setuju dia jadi ketua. Ibu Vina, saya tidak setuju dengan perubahan staf ini. Saya masuk perusahaan ini saat hanya ada 3 orang. Saya sudah bersama Anda selama 7 tahun, lebih dari 2000 hari dan malam. Kami berjuang keras, dan akhirnya mencapai Hari Cahaya Teknologi Go Public. Kami hampir mencapai puncak. Dan sekarang Anda hanya meninggalkan, menyerahkannya kepada seseorang yang tidak pernah menjadi bagian dari pengelolaan perusahaan ini. Bapak Rio, saya belak-belakan, jangan tersinggung. Tetapi mengelola perusahaan teknologi tidak seperti bermain rumah-rumahan. Wakil Presiden Ardi, dengan apa yang Anda katakan, saya tahu mengelola perusahaan itu sulit. Tetapi saya akan belajar. Vina akan ada untuk membantu. Belajar? Bapak Rio, Cahaya Teknologi sekarang bernilai miliaran dolar. Kami memiliki 3 pusat R&D, 5 basis produksi, dan banyak klien di seluruh dunia. Bisnis adalah perang. Saat Anda sudah memahami, perusahaan ini akan diperas habis. Wakil Presiden Ardi tepat sekali. Bapak Rio bahkan belum pernah menginjakan kaki di perusahaan. Saya dengar dia hanya seorang karyawan kantoran. Lalu dia hanya menempel pada Ibu Vina. Si tua bangka itu di depan semua orang, berani menghina saya. Jadi Wakil Presiden Ardi mengatakan, saya tidak bisa mengelola perusahaan ini. Belum, setidaknya. Ibu Vina, saran saya adalah, bahkan jika Anda mentransfer saham Anda, atur periode transisi, atau masukkan tim manajemen profesional. Jangan terlalu gegabah. Cukup. Wakil Presiden Ardi, saya menghormati Anda sebagai anggota pendiri. Tetapi karena Anda meragukan kemampuan saya, mungkin Anda harus mengundurkan diri. Apa?
Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang padamu, kalau kamu tidak mau melakukannya, banyak yang mau. Sah. Posisi wakil presiden di cahaya teknologi itu. Kamu pikir aku tidak bisa menemukan orang untuk mengisinya? Rio, jangan terburu-buru. Wakil Presiden Ardi adalah pilar perusahaan ini. Dia selalu mengelola pasar perusahaan dan rantai pasokannya. Aku hanya menangani R&D. Jika Wakil Presiden Ardi pergi, perusahaan akan kacau. Kekacauan apa yang mungkin terjadi? Sayang, kamu terlalu cepat untuk terintimidasi. Dengan aku yang menjalankan perusahaan, tidak ada yang akan salah. Anakku benar sekali. Begitulah seharusnya. Seorang pemimpin harus menegakkan wibawa. Kalau tidak, orang sembarangan akan muncul. Memerintah orang. Mereka akan mengira keluarga Rio mudah untuk didikte. Siapa kamu ini? Hanya seorang karyawan. Beraninya kamu mempertanyakan anakku. Anakku sekarang ketua. Apa masalahnya dengan memecatmu? Keluar sekarang. Baiklah, sangat bagus. Aku, Ardi, telah berada di cahaya teknologi selama 7 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Cukup bicara. Pergi saja. Ibu Vina, hati-hati. Jangan sampai pintu mengenaimu saat pergi. Rio, kamu benar-benar tidak punya otak. Pada hari pertamamu di sini, kamu sudah menembak kaki sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kamu menanganinya. Rio, itu terlalu impulsif. Jangan takut, sayang. Mulai hari ini, saya yang mengambil keputusan di seluruh perusahaan ini. Baiklah, semua orang, keluar. Kembali bekerja. Mulai besok, perusahaan akan meluncurkan serangkaian reformasi baru. Ikuti saya, Rio Miller. Saya janji, semua akan mendapat lebih banyak dari sebelumnya. Anak, kamu luar biasa. Nah, itu cara bos besar yang benar bertindak. Ibu Vina, di bawah tadi, saya berbicara dengan Wakil Presiden Ardi. Dia terkejut, tetapi dia langsung setuju untuk bergabung dengan perusahaan baru Anda. Perusahaan baru ini banyak hal yang terjadi. Mulai dia bekerja sekarang, bonus 3 kali lipat di akhir tahun. Dipahami. Selain itu, semua peralatan dari lini produksi kita sudah dijual. Rio akan tahu cukup cepat bahwa lini produksi sudah ditutup. Tetap ikuti rencana kita. Saat ini, dia mungkin merasa cukup puas dengan dirinya. Anak, kamu luar biasa di sana. Wakil Presiden Ardi itu atau namanya apa, kamu membuatnya takut dengan satu kata saja. Tetapi tentang semua ini, tidakkah kamu merasa sedikit terlalu cepat? Saya dengar Wakil Presiden Ardi ini. Sungguh sesuatu. Dia yang menjalankan banyak urusan perusahaan. Ayah, kamu tidak memahami. Di permukaan, saya sekarang ketua perusahaan, tetapi para senior di perusahaan, mana satu dari mereka yang tidak membangun tempat ini dengan Vina, mereka tidak menghormati saya. Terutama Wakil Presiden Ardi itu. Dia jelas salah satu dari orang-orang Vina. Dengan dia di perusahaan, saya tidak akan pernah bisa berbicara. Benar, anak, kamu benar sekali, itu tepatnya yang harus kamu lakukan, keluarkan siapapun yang tidak mendengarkan. Setiap satu. Tak masalah. Satu demi satu, saya akan membasmi setiap orang-orang Vina. Tak satu pun tersisa. Saat itu, perusahaan ini akhirnya benar-benar milik saya. Wah, kau yang pintar, anakku. Posisi ketua ini seharusnya memang milikmu dari dulu. Oh, Nak, aku sudah bertanya-tanya. Wakil Presiden Ardi itu penghasilannya besar sekali. 2 juta dolar setahun. Daripada orang lain yang dapat uang sebanyak itu, kenapa tidak diberikan ke orang kita sendiri? Orang kita sendiri? Siapa? Ya, saudaramu, tentu saja. Dia masih beternak babi di desa. Susah hidupnya. Biarkan dia datang membantumu di perusahaan. Jauh lebih baik daripada orang luar. Tapi saudaraku, dia bahkan tidak lulus SMP. Apakah dia mampu? Tentu saja mampu. Dia mengurus semua babi itu dengan baik, dan mengatur beberapa orang itu bukan apa-apa. Lagi pula, denganmu duduk di sini, siapa yang berani melawan? Ibumu ada benarnya. Saudaramu mungkin tidak pintar secara akademis, tapi setidaknya dia keluarga, kita bisa percaya padanya. Baiklah kalau begitu, biarkan dia datang. Nah, baru benar. Keluarga tetaplah keluarga. Kau bisa andalkan mereka. Aku akan telepon saudaramu sekarang. Vina,
Begitu aku dapat kendali penuh atas perusahaan, aku akan menceraikanmu dan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Maret, Hotel Internasional Kota Harapan. Juli, Maldives. Imlek lalu, penginapan onsen di Kyoto, Rio. Saat hatiku dan mataku hanya tertuju padamu, sementara aku bekerja semalaman di perusahaan, untuk keluarga ini, berjuang untuk masa depan kita. Kau sudah mengkhianatiku. Aku ingat hari itu, karena aku hampir pingsan karena demam. Kamu bilang mau keluar beli obat, tapi kamu tidak pulang semalaman. Jadi hari itu, kamu bersama dia. Ibu Vina, ini bukti perselingkuhan Rio dan Ayu. Seperti yang Anda minta, semua sudah dikumpulkan. Rangkaian waktu jelas. Foto, video, catatan pengeluaran, catatan hotel, dan catatan komunikasi semua bisa diverifikasi silang. Bagus, simpan salinan asli dengan aman, dan buat 3 backup di cloud. Setelah beberapa waktu, di peluncuran produk perusahaan, aku akan pastikan di depan semua orang, Rio benar-benar hancur. Paham. Untuk rencana peluncuran, aku akan siapkan sesuai instruksi Anda. Selain itu, ini laporan medis Anda sebelumnya, dan hasilnya sudah keluar. Anda ada janji jam 3 sore ke rumah sakit, masih mau datang? Tidak, batalkan. Oke. Rio, aku sangat mencintaimu sebelumnya. Untuk memiliki anak denganmu, aku menemui begitu banyak dokter, dan minum begitu banyak obat. Pada akhirnya, semua ketulusan hati saya hancur berantakan. Sekarang aku sangat lega. Untungnya, aku tidak punya anak dengan bajingan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Vina, jelaskan ini dengan jelas kepada saya. Rio, ada apa? Apa yang mendesak? Ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Kamu harus menjelaskan ini dengan jelas. Kenapa kamu menjual semua peralatan produksi di workshop? Lini produksi sudah tutup total. Kamu tahu? Maksudmu tentang peralatan itu? Apalagi? Aku baru tahu hari ini saat aku cek workshop. Semua lini produksi sudah berhenti. Para pekerja semua menganggur. Aku bertanya, dan tahu peralatan produksi sudah dijual sedikit demi sedikit lebih dari seminggu lalu. Hal besar seperti ini, kenapa kamu sembunyikan dari aku? Batch peralatan itu sebelumnya ditangani oleh Wakil Presiden Ardi. Seperti kamu tahu, ada banyak penataan optimalisasi aset sebelum perusahaan go public. Peralatan itu hampir 5 tahun, dan sangat outdated. Memperkenalkan yang baru lini produksi otomatis bisa meningkatkan profit minimal 40%. Lalu kamu harus diskusi dengan aku, kan? Aku awalnya ingin Wakil Presiden Ardi menunjukkan rencana penggantian detail ke kamu, tapi kamu tidak pecat dia hari itu. Setelah dia pergi, follow up terputus, dan aku tidak ingat untuk beberapa waktu. Tapi jangan khawatir. Akun perusahaan ada dana cukup, dan sebenarnya, Wakil Presiden Ardi sudah negosiasi kontrak untuk peralatan baru, dan hampir final. Supplier semua mitra sebelumnya, dan harga favorable. Setelah pembayaran selesai, peralatan baru bisa dikirim dan install langsung. Uang di akun. Ya, Apa kabar, Rio? Ini tentang uang di rekening itu. Ada masalah? uangnya. Saya sudah menggunakan. Sempurna. Menggelapkan dana. Tambahkan itu ke dakwaan. Rio, kamu tidak sabar menggali kuburanmu sendiri. Apa maksudmu kamu sudah menggunakan? Rio, uang di rekening itu semua sudah dialokasikan untuk hal-hal tertentu. Perlu persetujuan yang ketat. Bagaimana kamu bisa? Mengapa saya tidak bisa menggunakan? Saya sekarang ketua perusahaan. Perusahaan ini seluruhnya milik saya. Apa masalahnya saya menggunakan uang saya sendiri? Kamu perlu memahami ini. Sekarang keadaan sudah berbeda. Saya sekarang ketua. Saya mewakili citra perusahaan. Ketika saya keluar menemui klien dan berbisnis, bisakah saya mengendarai mobil tua itu yang biasa saya pakai? Bisakah saya memakai baju-baju tua, murahan, dan lusuh itu? Anakku benar. Tidak bermaksud menyinggung, tetapi dalam urusan perusahaan, Rio yang mengambil keputusan, bukankah dia baru saja membeli beberapa mobil mewah? Dan keluar dengan beberapa bos untuk membangun jaringan beberapa hari? Apa masalahnya? Ketika seorang pria berbisnis di luar, menjaga penampilan sangat penting. Tetapi kamu, seorang wanita, apa yang kamu tahu tentang dunia bisnis? Jika kamu tidak bisa membantu,
Baiklah, tetapi berhenti menghambat kami dan membuat komentar sarkastik. Anakku melakukan ini, bukan untuk kepentingan perusahaan, untuk mendapatkan lebih banyak bisnis. Ayah, Ibu. Saya memahami Rio perlu membangun jaringan, tetapi uang itu khusus disisihkan untuk upgrade peralatan baru. Sekarang uangnya sudah habis. Upgrade tidak bisa dilakukan, kami tidak bisa memenuhi pesanan. Perusahaan membayar denda besar setiap hari. Lalu tidak bisa kamu mencari cara lain? Bukankah kamu sangat mampu? Ketika perusahaan mengalami kesulitan sebelumnya, bukankah kamu menyelesaikan semua sendiri? Ibu, kali ini berbeda. Batch peralatan itu bernilai puluhan juta dolar. Itu bukan jumlah kecil. Dan uang di rekening sudah dialokasikan untuk peralatan baru ini. Atau ada cara lain? Cara apa? Kami hanya mengalami masalah arus kas sementara, jadi kita bisa saja mengajukan pinjaman, dan karena perusahaan kita cukup besar, pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan jangka pendek seharusnya tidak sulit. Begitu peralatan baru terpasang, dan produknya sudah diproduksi, begitu uang tunai mulai mengalir, uangnya bisa segera dilunasi. Pinjaman. Kau mau aku pergi merengek ke bank bahkan harus menyerahkan jaminan, padahal aku baru saja menjadi ketua beberapa hari lalu dan sekarang aku mengajukan pinjaman. Bagaimana jadinya kalau sampai tersebar? Orang-orang akan berpikir bahwa begitu aku, Rio, mengambil alih perusahaan, rantai pendanaannya putus. Masalah arus kas itu biasa bagi banyak perusahaan, dan Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak tahan menanggung malu itu. kalau itu benar-benar tidak bisa, mungkin kita bisa pertimbangkan pinjaman pribadi, karena banyak perusahaan mencairkan dana dengan cepat dan prosedurnya sederhana, yang bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak kita. Pinjaman pribadi. Vina, kau mau aku meminjam dari rentenir? Tapi untuk rentenir, berapa tinggi bunganya? Bunganya memang sedikit lebih tinggi, tapi ini untuk arus kas jangka pendek. Jadi Rio, pikirkanlah. Perusahaan kita begitu besar, begitu dananya tersedia, dan produknya diproduksi, modalnya akan segera kembali. Bahkan jika bunganya sedikit lebih tinggi, kalau dibagi ke seluruh keuntungan, apa masalahnya? Itu lebih baik daripada jalur produksi ditutup dan membayar denda setiap hari, kan? Dan karena kau adalah ketua, kau perlu menunjukkan hasil agar semua orang melihat. Kalau kau bisa menyelesaikan masalah peralatan baru ini dan membuat perusahaan berjalan lancar, maka semua orang akan menghormatimu. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak rumor yang akan beredar di luar. Kedengarannya agak masuk akal. Dan Rio, kita hanya akan meminjam untuk 1-2 bulan saja, jadi begitu produknya terjual, kita bisa melunasinya sekarang. Baiklah. Ayo kita lakukan seperti katamu. Bagus, akan kuselesaikan secepatnya. Rio, setiap langkah yang kau ambil menuju neraka adalah pilihan yang dengan sukarela kau pilih. Pak Hadi, Ibu Vina, tidak menyangka kalian berdua mau menghormati kami dengan kehadiranmu. Ada apa, Dansa? Terima kasih, Pak Hadi. Kami datang untuk bicara tentang pinjaman. Oke. Nah, Cahaya Teknologi akan go public. Perusahaan besar, cuma kebutuhan sementara untuk arus kas. Biasa saja. Bapak Rio, baru mengambil alih dan sudah berani mengambil langkah seperti ini. Saya terkesan. Terima kasih, Pak Hadi. Tapi sejujurnya, perusahaan saat ini memang sedikit butuh arus kas. Karena Anda bertanya, Bapak Rio, tidak ada masalah. Jadi, butuh berapa, Andy? Nah, 30 juta dolar. Bapak Rio, sejujurnya, Cahaya Teknologi kami, prospek IPO-nya, 30 juta dolar, lupakan, 300 juta dolar, saya mau pinjamkan. Tidak untuk hal lain, cuma untuk berteman dengan Anda. Mari kita tetap terhubung. Kalau begitu Anda teman sejati, Pak Hadi. Kalau begitu 300 juta dolar. Bagus, kontraknya sudah siap, lihatlah. Oke. Rio, Pak Hadi orang jujur. Saya juga sudah cek harga pasar sebelumnya. Syaratnya bisa diterima. Kecepatan adalah kunci. Oke. Aku akan tanda tangan. Bagus. Senang berbisnis. Sama. Jangan khawatir, uangnya akan masuk ke akunmu malam ini.
Terima kasih, Pak Hadi. Aku tunggu kabar baiknya. Oke. Hati-hati. Bagaimana, anakku, pinjamannya? Santai, ayah. Semua sudah beres. Pak Hadi membantu saya besar. 300 juta dolar akan datang hari ini. Itu anakku. Ibu di mana? Kamu kesini untuk bekerja, atau untuk hidup enak? Setiap hari jam 2 siang, kamu jalan-jalan masuk kantor. Beraninya kamu mengambil gaji tertinggi di perusahaan? Luar biasa. Bu, tolong hormat sedikit. Departemen R, D kami punya sifat kerja yang khusus. Setiap hari, kerja sampai subuh itu biasa bagiku. Aku tidur di pagi hari, dan datang kerja di siang hari. Ini khusus disetujui Ibu Vina, dan semua orang di perusahaan tahu. Betul. Khusus disetujui Ibu Vina, kulihat kamu, dengan kulit halusmu, terlihat seperti gigolo. Mungkinkah kamu gigolo Ibu Vina? Nggak heran dia begitu dermawan, membayarmu puluhan juta dolar setahun. Jangan omong kosong. Setelah bertahun-tahun, dia pasti diam-diam memberikan berapa banyak uang. Ini semua uang keluarga Rio, ini uang Rio kami. Kamu menyemburkan racun, kamu. Ini pembunuhan karakter terhadapku, dan Ibu Vina. Aku selalu bertanya-tanya mengapa Vina sudah menikah bertahun-tahun tapi menolak punya anak. Ternyata, dia berselingkuh. Kamu? Cukup. Anakku. Akhirnya kamu datang. Lihat. Benalu ini berani membantahku. Apa yang terjadi? Bapak Rio, begini kejadiannya. Aku kerja sampai subuh tadi malam, jadi aku tidak datang kerja sampai jam 2 siang. Ibu ini, tanpa sepatah kata pun, menerobos masuk, menuduhku terlambat, dan bahkan melancarkan serangan pribadi terhadapku, di Departemen R, D kami. Jam kerja fleksibel ditetapkan oleh Ibu Vina. Ibu Vina. Sandi, kamu perlu pahami, sekarang di perusahaan ini, tidak ada Ibu Vina, hanya aku, Bapak Rio, semuanya terserah aku untuk mengambil keputusan. Betul. Seluruh perusahaan sekarang harus patuh pada anakku. Kalau kamu berguna, kamu tetap di sini. Kalau tidak, kamu keluar. Bagus. Bapak Rio, ya, sekarang kamu bosnya, karena perusahaan tidak mau aku akan keluar saja. Keluar. Cuma gigolo. Mengganggu pemandangan. Ibu Vina, di Departemen R, D, Ibu Rio sedang membuat masalah, menunjuk Sandi dan berteriak menghina. Dia mengatakan hal-hal buruk. Kalau ini terus berlanjut, Sandi mungkin akan dipaksa keluar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau pergi melihatnya? Oh, Tak perlu. Ibu Vina, Sandi adalah inti dari R, D, kalau dia pergi, Di perusahaan baru, Wakil Presiden Ardi dan timnya sudah siap. Aku sudah menyiapkan laboratorium kelas atas untuk mereka. Sekarang, kami hanya menunggu para peneliti untuk masuk. aku paham. Setelah Sandi dan timnya masuk, mereka pasti akan menunjukkan kemampuan mereka. Biarkan mereka membuat masalah. Semakin besar keributan, semakin baik. Orang-orang ini semua akan menjadi orang kepercayaan saya. Bapak Rio, tolong pertimbangkan lagi, Sandi adalah kepala seluruh Departemen R, D kami, dia adalah dalang teknis perusahaan, kalau dia pergi, banyak proyek inti kami akan tidak memiliki pemimpin. Seluruh progres R, D bisa tutup, betul. Tutup apa? Wakil Presiden Ardi itu sebelumnya, juga dikatakan sangat penting. Tapi saat dia pergi, perusahaan jadi cukup tenang. Bu, Departemen R, D, berbeda. Sukses PT Cahaya hari ini berkat kepemimpinan teknologi, Sandi memiliki teknologi inti untuk beberapa proyek penting. Dan dia membangun timnya sendiri. Tanpa dia, Cukup. Vina benar-benar pecundang. Dia mengelola perusahaan ini seolah-olah akan runtuh tanpa dia. Dengar, semua. Dan dengar baik-baik. Di sini. Sekarang ini. Saya, Rio Miller, yang mengelola perusahaan ini. Sudah final, karena semua sudah ada di sini, saya akan mengumumkan beberapa hal sekarang. Pertama, mulai besok, perusahaan akan menerapkan kebijakan kehadiran yang ketat. Jam 9 pagi, kamu harus sudah di meja. Dan kamu tidak boleh pulang sampai jam 6 sore. Tidak boleh datang terlambat dan pulang cepat. Jam kerja fleksibel yang tidak masuk akal itu sudah berakhir. Kedua, di perusahaan ini, ketika kamu melihat orang tua saya, tunjukkan rasa hormat yang paling tinggi. Selanjutnya, kalau ada pembangkangan, kamu akan berurusan dengan ibu saya. Berlutut dan minta maaf. Itu keterlaluan. Itu memang harus seperti itu. Perusahaan ini sekarang milik keluarga Rio. Anak saya adalah kaisar. Dan saya adalah ratu. Kamu semua adalah karyawan.
Kamu harus bertindak seperti itu. Ketiga, dan yang paling penting, saya sudah cek buku. Departemen R&D kamu orangnya sedikit sekali, tapi menghabiskan gaji bulanan perusahaan, mengambil 60%. Itu, keterlaluan. Mulai bulan ini, untuk Departemen R&D kamu, semua bonus dibatalkan, gaji dipotong setengah. Bekerja lembur, bekerja untuk perusahaan, adalah kehormatan kamu. Itu adalah hak istimewa. Dan kamu mau bayaran tambahan? Mimpi saja. Bapak Rio, tidak boleh begitu. Kompensasi kami terikat dengan hasil proyek dan hasil paten. Rencana insentif itu dirancang sendiri oleh Ibu Vina. Betul. PT Cahaya dibangun dari nol berdasarkan R&D, tanpa gaji tinggi untuk menarik bakat. Dari mana teknologi inti kami berasal? Kita harus menemui Ibu Vina. Ibu Vina pasti tidak akan setuju dengan ini. Benar. Temui Ibu Vina. Apa kalian bahkan menghormati saya sebagai bos kalian? Biar saya jelaskan. Ini semua karena Vina terlalu lunak pada kalian dulu. Dia memanjakan kalian, membuat kalian lupa posisi. Kalian lupa siapa kalian sebenarnya. Mulai hari ini, saya akan membersihkan budaya beracun ini sekali untuk selamanya. Ada masalah dengan itu? Pintunya ada di sana. Kalau tidak suka, keluar. Perusahaan akan baik-baik saja tanpa kalian. Saya punya banyak uang. Banyak orang antre untuk kerja di sini. Alangkah baiknya Bapak Rio kita ini. Alangkah baiknya dinasti Rio ini. Ibu Vina pasti buta menyerahkan perusahaan padamu. Maru, perusahaan sialan ini tidak layak untuk dipertahankan. Sandi, saya ikut denganmu. Perusahaan ini benar-benar menjijikkan. Gaji dipotong setengah, dan kami harus berlutut. Pergi sana. Departemen R&D penuh dengan loyalis sejati Vina. Sempurna. Akhirnya menyingkirkan semua duri dalam dagingku. Mulai sekarang, perusahaan ini akan benar-benar menjadi kerajaanku, kerajaan Rio. Ayah, semua sepupuku di kampung, mereka sudah lulus kuliah, kan? Bawa mereka semua ke sini. Baik. Akan saya selesaikan segera. Wakil Presiden Ardi. Semuanya, masuk ke mobil. Saya punya pekerjaan baru untuk kalian semua. Posisi yang sama, tapi gaji kalian akan digandakan. Hebat. Hai, Vina. Mau pulang? Aku jarang datang lagi. Barang-barang sedikit saja, yang perlu dibawa pulang. Oh, sayang, ada sesuatu yang perlu aku katakan. Orang-orang di perusahaan itu, terutama yang di R&D, orang-orang sombong itu, aku sudah menghadapi mereka untukmu. Semua orang itu, mereka hanya bisa berkoar saja. Mereka bahkan berani membantah ayahku. Parasit seperti itu kalau tetap di sana hanya akan membuat masalah. Syukurlah sudah hilang. Akhirnya damai dan tenang. Mulai sekarang, aku jamin hanya ada satu suara. Sepertinya kamu sudah beradaptasi dengan baik sebagai ketua. Betul sekali. Memimpin perusahaan adalah memimpin orang. Kamu harus tegas saat diperlukan. Tak ada tempat untuk kebaikan yang salah tempat. Melihat kamu menangani semuanya dengan lancar, aku jadi lega. Jadi, sesuai kesepakatan kita, perusahaan sekarang sepenuhnya milikmu. Aku tidak akan datang lagi. Benarkah, sayang? Ya, kamu bekerja terlalu keras selama beberapa tahun ini. Sudah saatnya kamu pulang dan beristirahat dengan baik. Pulang. Dan hidup enak. Belanja. Lakukan perawatan spa. Untuk uang, jangan khawatir, aku akan membiayai. Oke. Oh, benar. Untuk peluncuran produk perusahaan minggu depan, kamu pasti harus datang. Bagaimanapun, kamu adalah pendiri perusahaan. Untuk acara besar seperti ini, kalau kamu tidak hadir, rasanya tidak tepat. Aku akan datang. Vina. Waktu itu, kamu membawa wartawan-wartawan itu dan live, dan mempermalukan aku di depan seluruh internet. Di peluncuran minggu depan, aku akan, di depan semua orang, menghancurkanmu di bawah kakiku. Ibu Vina. Sejak Rio mengambil alih perusahaan, semuanya jadi berantakan. Pesanan tertunda sudah lama sekali. Beberapa mitra kita sudah mulai mundur. Mereka bahkan sudah kirim surat pengacara. Surat pengacara dan surat pemutusan hubungan kerja, apa Rio sudah lihat? Belum. Saya diamkan dulu. Untuk sementara, belum ada yang melaporkan ke dia. Mari kita simpan kejutan ini untuk hari peluncuran. Dan serang dia sekaligus. Bagus. Selamat datang di acara peluncuran produk generasi baru Terminal Pintar Cahaya Teknologi. Melihat situasi Cahaya sekarang, mereka masih berani mengadakan peluncuran produk. Kudengar jalur produksi mereka sudah tutup hampir setengah bulan. Pesanan yang lama saja tidak bisa dikirim. Betul sekali.
Beberapa mitra sudah kirim surat pengacara. Mereka minta untuk mengakhiri dan menuntut ganti rugi. Denda saja, mungkin sudah angka astronomis. Yang mengurus sekarang itu suami Ibu Vina, kan? Belum pernah dengar namanya, ini bakal seru. Mari kita sambut Ketua Cahaya Teknologi, Bapak Rio. Anakku, saat kamu tampil di atas panggung nanti, kamu harus tampil dengan baik dan tunjukkan kepada mereka gaya keluarga Rio. Anak saya. Sekarang ketua. Mari kita sambut Ketua Cahaya Teknologi, Bapak Rio. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Hari ini adalah pertunjukan anak saya, jadi apa maksudmu naik ke sana? Bukankah itu Ibu Vina? Dia pendiri Cahaya, kenapa dia tidak naik ke panggung bersama? Kamu tidak paham? Sudah tidak terlihat, sudah tidak dipikirkan, karena dia sudah menyerahkan perusahaan. Mulai sekarang, Cahaya akan dikelola oleh keluarga di atas panggung. Beberapa waktu lalu, istri Anda, Vina, mentransfer semua saham perusahaan kepada Anda, jadi boleh saya bertanya apakah ini simbol cinta Anda? Itu memang benar, tapi itu sama sekali bukan karena apa yang disebut cinta. Itu lebih demi perkembangan perusahaan di masa depan. Vina tahu bahwa dia tidak cukup mampu, jadi dia menyerahkan perusahaan kepada saya. Kalau begitu, Anda pasti sangat berterima kasih kepada dia, kan? Untuk bisa mencapai posisi saya sekarang, saya memang harus berterima kasih kepada banyak orang, tapi Vina jelas bukan salah satunya. Bapak Rio, apa yang kamu katakan? Kamu bahkan tidak berterima kasih kepada Ibu Vina? Apa yang terjadi di sini? Inilah yang tidak kalian ketahui. Cahaya Teknologi, sejak didirikan 7 tahun lalu, bisnisnya tidak pernah bisa benar-benar berkembang. Pasarannya juga tetap stagnan. Alasan sebenarnya, ini karena ketidakmampuan Vina sendiri, keputusan yang buruk, dan nepotisme. Rio, aku memberikan perusahaan saya dan 7 tahun kerja keras, semuanya untuk kamu. Dan kamu bahkan tidak berterima kasih padaku. Kamu berani menjelekkan saya secara publik seperti ini? Menjelekan? Menjelekan apa? Bukankah itu fakta? Faktanya adalah bahwa Vina menyimpan banyak orang di perusahaan, datang terlambat dan pulang cepat, parasit yang hanya mengambil gaji tanpa bekerja. Lihat saja Departemen R&D. Mereka hanya muncul di sore hari, tetapi gaji mereka sangat tinggi. Untuk mengatakan orang-orang ini tidak memiliki hubungan yang tidak jelas, siapa yang percaya itu? Benar, setelah Rio mengambil alih PT Cahaya, dia cepat dan tegas, mengusir semua benalu itu dan pecundang dan mengeluarkan mereka. Jika tidak, PT Cahaya sudah dikosongkan sejak lama. Tepatnya kelambanan dan manajemen buruk Vina yang lama, kelambanan dan manajemen buruk yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebagai Ketua Cahaya Teknologi, saya dengan ini menyatakan bahwa mulai hari ini, Ibu Vina akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Cahaya Teknologi, dan dilarang campur tangan secara permanen dalam urusan perusahaan dalam bentuk apapun. Artinya, Vina, kamu dipecat. Apa? Saya memberikan semua saham saya di perusahaan kepada kamu, dan sekarang kamu hanya membuang saya. Rio, saya memberikan segalanya untuk kamu. Ini caramu membalas saya? Vina, aku melakukan ini untukmu. Apa yang tidak bisa kamu tangani, apa yang tidak bisa kamu tahan, aku tangani dan selesaikan. Kamu harus berterima kasih padaku. Betul, wanita? Tidak boleh menunjukkan wajah mereka di publik. Kamu harus menjauh dari urusan perusahaan, tahu tempatmu dan tinggal di rumah. Bapak Rio, dengan segala hormat, melakukan ini adalah pukulan telak. Pukulan telak? Aku tidak meminta saham perusahaan. Vina datang kepada aku, memohon aku untuk mengambilnya. Untuk kemampuan, lihat hari ini. Aku baru menjadi ketua, dan sudah meluncurkan produk baru. Aku hosting konferensi pers ini. Bukankah ini bukti terbaik? Bukti bahwa aku 100 kali lebih mampu daripada Vina. Kemampuanmu? Rio, kamu yakin? Konferensi pers ini? Aku mengatur ini untuk menempatkan kamu di kursi itu, untuk kamu. Vina, bahkan sampai saat ini, kamu masih terlalu bangga, dan mengatakan hal seperti ini. Kamu adalah ketua selama 7 tahun, dan tidak bisa mengembangkan produk baru. Aku melakukannya saat aku mengambil alih. Itu kemampuan nyata. Kamu mengatakan kamu mengatur ini? Katakan itu keras-keras. Siapa yang percaya kamu? Berhenti membuang-buang kata-kata pada dia, Rio.
Cepat, mari tunjukkan kepada semua orang produk baru, cahaya teknologi yang luar biasa. Biarkan itu membutakan mereka. Sekarang, ikut aku menyaksikan bagaimana cahaya teknologi di bawah kepemimpinan aku telah mengembangkan produk baru yang menggemparkan. Matikan. Video ini palsu. Siapa yang memainkan itu? Matikan, sekarang. Ini tidak bisa dimatikan. Potong aliran listrik. Cabut saklar utama. Bapak Rio, apa yang sedang terjadi? Itu kamu di video, kan? Dan wanita itu, bukankah dia itu, yang ditangkap karena memakai obat? Itu Ayu? Ami? Itu Vina. Vina menjebak aku. Ya, video ini dibuat-buat. Dia masih dendam padaku karena aku mengambil alih perusahaan. Makanya dia menggunakan cara-cara licik ini untuk memfitnah aku. Jangan percaya semua itu. Menjebak kamu, Rio. Bukankah kamu baru saja bersumpah atas hidupmu bahwa peluncuran produk hari ini semua hasil kerja kamu, bukti keahlian kamu yang luar biasa? Lalu kenapa kamu bahkan tidak bisa mengendalikan apa yang diputar di layar ini? Kamu bilang aku juga diam-diam merencanakan ini sebelumnya. Sebagai ketua yang mengendalikan segalanya dan memiliki kemampuan luar biasa, kamu tidak tahu apa yang ada di layar. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikannya. Apa ini? Semua ini ulah Vina. Dia menanam mata-mata di sekelilingku. Dari lama dia ingin menghancurkan aku, video-video ini sudah diubah. Semua, ini adalah bukti pengkhianatan Bapak Rio. Bukannya hanya terbatas pada video yang kamu lihat tadi. Semua bukti lainnya sudah dikirim ke telepon kamu. Cek sekarang. Semua bukti ini. Bapak Rio, kau benar-benar mengkhianati Vina dan sudah lama sekali. Jadi seluruh insiden hotel itu, drama obat bius itu, semuanya direkayasa olehmu. Untuk menutupi pengkhianatanmu. Ibu Vina, dulu kau begitu percaya buta pada Bapak Rio. Dalam siaran langsung itu, kau membelanya. Kau bahkan disebut bodoh karena cinta oleh warganet karenanya. Dan dia melakukan ini padamu. Vina, kau ini penyihir. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau sudah lama berkomplot di belakang kami, merencanakan semua ini, mengumpulkan semua bukti ini. Benar kata orang, yang pendiam itu justru paling berbahaya. Kutukan apa yang dibawa keluarga Rio atas diri mereka sendiri, menikahi orang sepertimu, seorang penyihir berhati racun? Ibu, bertahun-tahun ini, bukankah aku sudah cukup berbuat untuk keluarga Rio? Saat perusahaan sedang kesulitan, saat kita paling kekurangan uang, ibu bilang ingin membeli rumah. Aku pakai semua tabunganku. Untuk itu, ibu bilang butuh uang saku bulanan $500.000. Sulit, tapi pada akhirnya, apa yang kudapat sebagai balasannya? Yang kudapat hanyalah menutupi bahwa anak ibu mengkhianatiku. Keluarga ini tidak tahu malu, mengisapku habis-habisan dengan seenaknya. Kami berhak atas uang ini. Itu sangat dibenarkan. Itu kompensasi yang kau hutang pada kami. Kompensasi? Apa yang telah kulakukan hingga menyakiti ibu, sehingga pantas mendapat kompensasi ini? Apakah ada yang belum kau lakukan? Wanita mandul, kau sudah menikah dengan anakku bertahun-tahun, dan kau menolak punya anak. Kau membuat anakku tidak punya penerus. Kau mengakhiri garis keturunan keluarga Rio. Itulah yang kau hutang pada keluarga Rio. Berapapun uang yang kau beri takkan bisa menebusnya. Dulu aku fokus pada karier, tapi sekarang, aku memilih keluarga. Kami akan punya anak. Itu bukan alasan baginya untuk mengkhianatiku. Hentikan omong kosongmu. Jangan kira aku tidak tahu tentang kunjungan rahasiamu ke rumah sakit untuk tes. Ada yang tidak beres dengan dirimu. Kau tidak mampu punya anak. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku tahu. Kamu menyembunyikan rahasia besar, membiarkan keluarga Rio punah, dan kamu yang bersalah, maka kamu harus pergi tanpa apa-apa. Jadi, kamu mengkhianati aku karena aku tidak bisa punya anak. Tentu saja tidak. Aku sudah lama muak dengan kamu, dan melihat kamu begitu terobsesi dengan pekerjaan membuatku sakit. Tapi, Ibu, kamu benar, dan aku selalu ingin punya anak. Untuk keluarga kita, keluarga Rio, yang paling penting adalah melanjutkan garis keluarga, maka orang seperti kamu, yang tidak bisa punya anak, lebih baik mati. Jadi kamu pikir, wanita lain bisa memberimu anak? Tentu. Kenapa dia ada di sini? Ya? Kenapa Ayu ada di sini? Apa dia ada di sini? Itu dia. Ayu itu. Orang yang Rio mengkhianati kamu untuknya. Bukannya dia dicurigai memberi obat dan ditahan? Tentu saja,
Ketua Rio membebaskan dia. Vina, apa yang kamu tidak bisa lakukan, orang lain bisa? Karena Ayu sudah mengandung anakku. Jangan bodoh. Tanda tangani saja perjanjian cerai ini. Pergi tanpa apa-apa. Mengingat kamu pernah agak bijaksana, aku bisa memberi kamu sejumlah uang untuk biaya hidup. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Rio, jika aku tanda tangani ini, kamu tidak akan menyesal? Menyesal. Kamu tidak benar-benar berpikir aku masih punya perasaan untukmu, kan? Biar aku beritahu, pemandanganmu membuatku jijik. Berpura-pura sebagai wanita bisnis yang tangguh setiap hari? Kamu bohong siapa? Lalu kamu pulang dingin seperti es. Kamu tidak punya kehangatan yang harus dimiliki seorang wanita. Ayu dan aku adalah yang nyata. Hanya dia yang pantas berdiri di sampingku sebagai istri ketua Cahaya Teknologi masa depan. Vina, hadapi realita. Di depan keluarga bertiga kami yang bahagia, kamu adalah badut total. Oh dear, cucu kesayangan. Ayu, hati-hati jalannya mulai sekarang. Jangan jatuh. Beberapa orang, mereka memang kejam. Karena mereka tidak bisa punya anak, tidak berarti mereka bisa menyakiti anak orang lain. Kamu dua memang sangat peduli dengan anak ini ya? Tentu saja. Ini anakku dengan Ayu. Ciptaan cinta kami. Dan suatu hari nanti, dia akan menjadi pewaris Cahaya Teknologi. Ibu Vina, jangan tanda tangani. Pengkhianatan Rio sudah jelas. Anda adalah pihak yang tidak bersalah. Ayo kita gugat dia. Dia yang seharusnya pergi tanpa apa-apa. Ibu Vina, aku kenal pengacara cerai yang hebat. Yang cocok untuk kasus ini. Kita tidak boleh biarkan Cahaya Teknologi jatuh ke tangan mereka. Orang-orang yang tidak berperasaan itu. Ya, Pak Hadi. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, Pak Hadi. Terima kasih semuanya. Tapi saat ini, aku tidak mau ada hubungan apapun dengan keluarga ini. Tidak ada ikatan sama sekali. Setiap detik aku terlibat dengan mereka hanya membuatku muak. Ibu Vina, Permainannya sudah berakhir. Rio, aku sudah menandatanganinya. Mulai sekarang, kita sudah selesai sebagai suami istri. Kita sudah beres. Bagus, buka. Serahkan. Sebelum menyerahkannya ke Bapak Rio, sebagai Cahaya Teknologi pendiri, ada satu hal terakhir yang perlu kusampaikan pada semua yang peduli pada Cahaya. Mulai saat ini, paten inti yang dipegang atas nama saya dan digunakan oleh Cahaya Teknologi secara total terpisah dari grup teknologi Cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya terpisah apa? Paten-paten itu, bukannya harusnya aset perusahaan? Asisten Zhang, sepertinya Bapak Rio, setelah mengambil alih perusahaan, tidak membaca dengan teliti dokumen hukum inti perusahaan pada masa awal. Ini adalah perjanjian lisensi paten eksklusif yang ditandatangani oleh Ibu Vina dengan Grup Teknologi Cahaya di tahun kedua setelah pembentukannya. Artikel 7. Klausa 3 secara jelas menyatakan bahwa kepemilikan atas semua teknologi yang dipatenkan yang tercakup dalam perjanjian secara permanen milik pihak A, Ibu Vina secara personal. Grup Cahaya hanya mendapatkan hak penggunaan eksklusif selama masa berlaku perjanjian. Lalu kenapa? Saat ini, masih dalam masa berlaku perjanjian. Artikel 9 perjanjian menyatakan bahwa jika Ibu Vina keluar dari Grup Cahaya karena alasan tidak disengaja, perjanjian ini secara otomatis berakhir. Artinya, Cahaya tidak lagi memiliki otorisasi paten dari Ibu Vina. Setelah pemutusan, pihak B, Grup Cahaya, harus menghentikan penggunaan teknologi paten, pihak A, Ibu Vina, teknologi paten, dan menyelesaikan sekaligus seluruh biaya lisensi masa perjanjian. Menurut Departemen Keuangan, selama 5 tahun terakhir, penggunaan Grup Cahaya atas teknologi paten Ibu Vina telah menimbulkan total biaya yang harus dibayar sebesar $300 juta. Apa? 300 juta? Itu perampokan terang-terangan. Patut-patut tak berharga miliknya itu kan memang milik Cahaya. Kenapa kami harus bayar dia? Dia kan menantu perempuanku.
Izinkan saya mengingatkan Anda semua, menurut dokumen yang baru saja ditandatangani Ibu Vina, pernikahannya dengan Bapak Rio telah dibubarkan. Secara hukum, kepemilikan paten adalah milik individu dan tidak terkait dengan pernikahan. Bapak Rio, jika dalam 30 hari Anda gagal membayar biaya ini, maka Grup Cahaya akan menjadi pelanggaran berat. Sebagai perwakilan hukum dan pengendali sebenarnya, Anda secara pribadi dan anggota keluarga Rio yang memegang posisi eksekutif di perusahaan Anda akan menanggung tanggung jawab pidana. Artinya, masuk penjara. Vina, kau menjebakku. Dari awal, kau sudah menjebakku. Rio, kau memaksaku untuk menandatanganinya. Kau bilang tak akan pernah menyesal. Hanya 300 juta. Itu apa sih? Cahaya akan segera go publik. Nilai pasarnya akan melambung tinggi hingga miliaran. Jumlah kecil ini, akan kubayar saja. Nak, itu 300 juta. Kenapa diberikan gratis padanya? Ibu, jika kita pertahankan fondasi kita bisa membangun kembali. Bapak Rio, saya khawatir Anda tidak lagi memiliki fondasi itu. Apa artinya ini? Karena Grup Cahaya telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan paten inti, itu merupakan pelanggaran kontrak mendasar. Mulai sekarang, 17 mitra kami telah mengirim surat yang meminta untuk mengakhiri kontrak dan mencari kompensasi. Sudah sepantasnya, kan? Berdasarkan ketentuan kontrak, Grup Cahaya diharuskan membayar penalti dan kompensasi untuk kehilangan pesanan. Total estimasi awal melebihi 12 miliar dolar. 12 miliar. Mulai dari mana? Kenapa aku tidak tahu? Mereka yang mengakhiri kontrak. Kenapa aku harus membayar? Nah, Karena keputusanmu menghalangi Cahaya untuk memproduksi produk yang sesuai. Kamu melanggar kontrak pertama. Semua kontrak memiliki klausa yang jelas, klaim ini sah secara hukum. Surat pengacara yang relevan dan pemberitahuan pemutusan telah dikirim selama minggu lalu ke meja depan perusahaan dan ke kantormu. Hanya saja kamu, Bapak Rio, sepertinya tidak pernah membaca mereka. tidak. Ini tidak mungkin. Vina, aku salah. Aku tidak akan menceraikanmu. Mari kita hancurkan perjanjian itu. Kita masih keluarga. Oke? Rio, Ayu dan Bayi. Kita bisa mencari solusi. Kembali saja. Biarkan saja aku menggunakan paten. Setelah Bayi lahir, aku akan membuatnya memanggilmu ibu. Kita bisa kembali seperti sebelumnya. benar, Vina. Karena kamu tidak bisa punya anak, anggap saja anak Rio dan anakku sebagai anakmu sendiri, cintai dia seperti darah dagingmu sendiri. Bukankah itu sama saja? Lisensikan saja paten ke Cahaya. Bantu Rio melewati krisis ini. Tolong. Mimpi di siang bolong apa yang kamu dua punya? Jika kamu tidak bisa membayar, kamu bisa membusuk di penjara. Vina, aku salah. Kamu tidak bisa menyuruhku masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Ayu sedang hamil. Dengan anakku. Anak itu perlu ayahnya. Benar. Apakah kamu tidak paling menyukai anak-anak? Ketika anak itu lahir, aku akan membuatnya melihatmu sebagai ibu satu-satunya. Aku memang suka anak-anak. Tapi bukan anak haram. Jika aku suka anak-anak, aku bisa punya anak sendiri nanti. Vina, omongan apa ini? Kamu memiliki kondisi medis? Ingat, kamu tidak bisa memiliki anak. Rio, aku baru mengirim semua orang di sini bukti perselingkuhanmu. Sebenarnya, aku juga mengirim ke teleponmu sebuah file. Mau lihat? Bagaimana mungkin? Ini adalah laporan dari bulan lalu ketika kamu membawa aku untuk pemeriksaan tubuh lengkap. Kamu tahu aku pergi untuk pemeriksaan, tetapi kamu tidak tahu anakmu hari itu ikut dengan aku untuk pemeriksaan. Anak, apa yang terjadi? Laporan apa? Anak, apa yang sebenarnya salah? Katakan saja. Aku akan menjelaskan untuknya. Laporan menunjukkan tubuh saya normal. Itu anakmu, Rio. Motilitas sperma Rio hasil tesnya 0. Artinya apa? Sederhana. Anakmu yang berharga mandul. Dia tidak bisa membuat wanita hamil. Aku tidak percaya, dia berbohong. Ini palsu, kamu yang membuat ini. Ayu sudah hamil dengan anakku. Ayu? Anak itu benar-benar milikku, benarkah? Rio, tentu saja itu milikmu. Benarkah? Di ponselmu, ada file kedua. Itu adalah Ayu berbicara dengan seorang pria yang berbicara bahasa Prancis. Maukah kamu mendengarnya? Sayang,
Apakah kamu pikir pria itu akan percaya anak itu miliknya? Sayang, apakah kamu pikir pria itu akan percaya anak itu miliknya? Tentu. Dia mencintai aku. Setelah bayi lahir, semua uangnya akan menjadi milik kita. Tentu, dia mencintai aku. Setelah bayi lahir, semua uangnya akan menjadi milik kita. Rio, biarkan aku menjelaskan. Itu tidak seperti itu. Kamu benar-benar memahami bahasa Perancis. Rio, bagaimana aku bisa begitu bodoh? Begitu tidak melihat, mempercayai kamu mencintai aku dengan sepenuh hati. Tina. Tidak. Itu tidak benar. Aku memang mencintaimu. Aku membuat kesalahan. Itu Ayu, wanita itu. Dia menipu aku. Dia menggoda aku. Aku mengakuinya. Aku tidak punya kontrol diri. Aku salah. Mohon maafkan aku. Mohon. Jangan kita bercerai. Mari. Kembali seperti dulu. Aku akan kembalikan perusahaan itu kepadamu. Aku akan kembalikan semuanya. Sama seperti saat kita pertama kali menikah, aku akan masak untukmu setiap hari, mengantarimu setelah kerja. Kita bisa. Mulai lagi, mohon. Aryo, apakah kamu pernah benar-benar mencintai aku? Mencintaimu? Tentu aku pernah. Jika kamu pernah memperhatikan aku sedikit saja, kamu akan tahu aku mengambil jurusan minor bahasa Prancis di kuliah, dan bahasa Prancisku sebenarnya cukup bagus. Jadi, kamu sudah memahami sejak awal. Dari awal, kamu tahu semuanya. Dari hari kamu membawa dia pulang, bagaimana kalian berdua bercumbu tepat di depan aku, bagaimana kamu merencanakan untuk membunuh aku tepat di depan aku, untuk mencuri perusahaan aku. Aku memahami semuanya. Bukan hanya aku memahami. Aku merekam semuanya. Halo, siapa yang memanggil polisi? Aku. Aku melaporkan Rio Miller. Dia dicurigai melakukan kejahatan ekonomi besar. Selain itu, berdasarkan bukti audio yang aku punya, keduanya ini berulang kali merencanakan untuk membunuh aku. Sayang, aku tahu aku salah. Ingat semua tahun yang kita jalani bersama, dan semua kenangan baik yang kita bagikan. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku akan bekerja keras seperti anjing. Untuk membalasmu, aku tak akan melakukannya lagi. Jangan pegang aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, tolong, aku mohon padamu. Batalkan saja kasus ini, dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Mari kita mulai lagi. Tolong, tolong. Jangan pegang aku. Kini kamu bilang kamu mencintaiku. Itu membuatku sakit. Rio, dengarkan saja kami. Ikuti saja polisi. Bekerja sama dengan penyelidikan. Rio, pergilah. Kamu harus pergi. Seluruh keluarga kami bekerja di perusahaan. Lebih baik hanya kamu yang ditahan, tidak seluruh keluarga. Kamu harus memikirkan. Keluarga Rio. Bawa dia. Tina, maksudku, Pak Hadi, tolong, tenanglah. Untuk urusan perusahaan, kami orang-orang tua tidak tahu apa-apa. Itu Rio. Dia kehilangan akal, tertipu oleh penggoda itu. Benar. Kami hanya kehilangan akal sesaat. Tolong, bersikap dewasa, jangan turun ke level kami. Untuk kerabat miskin di rumah, aku akan mengirim mereka pulang ke kampung halaman. Sudah? Ya, kami sudah. Kalau begitu keluar. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya mereka. Ibu Vina, kamu hanya membiarkan mereka pergi? Biarkan mereka pergi? Tidak mungkin. Yang berbuat akan menerima. Penyihir itu tidak berperasaan membuat anakku ditahan. Kita harus apa sekarang? Keluarga kita hancur. Hancur total. Jangan nangis terus, cepat jalan. Untungnya, sebelum semua ini terjadi, kami berhasil menipu jutaan dolar dari Rio. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu berdua, mau kemana? Pak Hadi, kami hanya mencari udara segar. Cari udara segar. Sepertinya kamu mau kabur. Rio berutang 300 juta dolar padaku. Itu pokok plus bunga, dia belum bayar 1 sen pun. Sekarang dia di penjara, utang ini harus dibayar oleh orang tuanya. Pak Hadi, Rio yang meminjam uang itu. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Ayah membayar utang anaknya. Itu sangat dibenarkan. Bawa mereka. Tolong aku.
Penculikan. Hari ini, di tempat ini, aku tidak hanya mengakhiri masa lalu yang absurd tetapi juga memulai masa depan yang baru. Aku akan membangun kembali perusahaan teknologi Fajar. Fajar artinya cahaya fajar pertama. Itu juga melambangkan fajar setelah kegelapan. Itu juga melambangkan aku. Dan wanita yang masih berjuang, memilih untuk percaya, memilih untuk bangkit lagi. Di sini aku berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa teknologi Fajar akan mengalokasikan 20% dari laba bersih tahunannya untuk diinvestasikan secara rutin ke yayasan wanita dan anak-anak. Ibu Vina, keputusan ini sangat menginspirasi. Boleh aku bertanya apa yang menginspirasi Anda untuk membuat rencana seperti ini? Karena aku tahu rasa keputusasaan. Aku juga tahu secercah harapan untuk seseorang di kegelapan berarti aku pernah berpikir dunia saya dibangun di atas karir dan keluarga. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa ketika fondasi dibangun di atas kebohongan runtuh, aku tidak melihat reruntuhan, tetapi kesempatan untuk membangun kembali fondasi yang lebih kokoh sendiri.